Cerita dimulai dengan Yuwon yang melayang di udara dan Great Guardian tahu bahwa serangan Yuwon telah mencapai tubuh utama milik Dragon Turtle. Namun meski begitu Yuwon masih kesulitan. Ia menggertakkan giginya sembari terus dipenuhi notifikasi berbahaya oleh Nano yang merupakan sistem di dalam tubuhnya. Tapi Yuwon tak menyerah, ia tetap berusaha dengan sangat keras dan sekarang bersiap dengan Black Flame yang berada dalam tubuhnya. Kekuatan Black Flame Ki yang dimiliki oleh Yuwon saat ini mulai menyelimuti pedangnya. Terlihat Yuwon menatap dengan tajam, sedangkan kekuatan hitam sudah bersiap berada di atasnya sambil bersiap untuk menghantam kepala terakhir milik Dragon Turtle. Kekuatan milik Yuwon mulai bertambah dari waktu ke waktu dan Nano memberitahu bahwa kekuatan tersebut menggunakan Ki sebesar 120%. Sistem Nano yang merupakan machine god atau mesin dengan kekuatan seperti dewa terus bergerak tanpa henti. Dan di sana Nano memberitahu bahwa kekuatan Yuwon ini terus meningkatkan Ki-nya hingga 250% dan bahkan 300%. Kekuatan merah yang sebelumnya berada di bawah tanah pun mulai bergerak dan kekuatan itu akan menyerang ke arah Yuwon. Ternyata kekuatan merah yang sebelumnya menyerang dari bawah tanah adalah serangan dari Red Dragon Turtle yang merupakan kepala terakhir. Dan sekarang kepala terakhir dari Dragon Turtle akan melahap Yuwon yang telah memberikan damage serius pada tubuh Dragon Turtle. Yuwon yang melihat hal itu langsung menatap dengan mata merah mengerikan. Dan bahkan ia juga berteriak sambil berkata agar sekarang Dragon Turtle tersebut diam dan pergi saja ke neraka dengan cepat. Ki yang Yuwon kumpulkan hingga 300% itu pun dikeluarkan ke arah Red Dragon Turtle. Terlihat kekuatan milik Yuwon sangatlah kuat, sehingga serangan merah yang akan dilancarkan oleh Dragon Turtle barusan langsung lenyap akibat kekuatan Black Flame Ki milik Yuwon yang lebih besar. Serangan dari Yuwon ini sangatlah luar biasa, karena serangan itu bahkan terlihat lebih besar dari ukuran tubuh Yuwon yang tadi mengeluarkan kekuatannya. Kekuatan itu menghantam tanah dengan kuat, dan Yuwon menargetkan serangan tersebut untuk mengenai Red Dragon Turtle yang bersembunyi di bawah tanah. Yuwon masih berusaha keras untuk terus menggunakan kekuatannya tersebut. Ia menatap tajam sambil menggertakkan giginya karena serangannya tersebut benar-benar didedikasikan untuk menghabisi Red Dragon Turtle yang merupakan kepala terakhir dari Dragon Turtle yang merupakan makhluk kuno. Serangan Yuwon ini semakin kuat dari waktu ke waktu, sehingga orang-orang yang berada di dekat serangan itu menghindar sambil berteriak kencang karena terkena efek luar biasa. Kekuatan milik Red Dragon Turtle sendiri mulai bergerak dengan tak karuan, sedangkan Yuwon malah semakin kuat dan menekan hal tersebut. Sebuah efek ledakan luar biasa pun terjadi di tempat Yuwon melancarkan serangan, dan ledakan itu benar-benar terlihat seperti Little Boy yang pernah dijatuhkan pada kota Nagasaki. Senjata yang sebelumnya Yuwon gunakan untuk melawan Dragon Turtle pun terhenti, dan di sana senjata itu tidak lagi dipenuhi oleh Black Flame Ki milik Yuwon. Sedangkan tempat yang tadi diserang oleh Yuwon telah hancur berantakan. Tempat itu menjadi gelap layaknya black hole yang telah melahap segalanya, dan yang tersisa hanyalah bekas Ki yang bergerak seperti aliran listrik. Pasukan demonik yang melihat hal itu terkejut, mulut mereka menganga karena benar-benar kaget dengan hal yang telah terjadi di hadapan kedua mata mereka. Yuwon mulai menurunkan lengannya kembali, dan di sana terlihat urat-uratnya keluar karena berlebihan dalam menggunakan Ki. Meski begitu Yuwon masih melayang pada keadaan saat ini. Ia memperhatikan lubang hitam yang sebelumnya ia ciptakan oleh kekuatan yang sangat luar biasa. Tubuh Yuwon benar-benar kelelahan, namun sekarang ia bisa tersenyum karena merasa senang akibat pertarungannya melawan Dragon Turtle telah selesai. Anggota pasukan demonik yang melihat hal itu tertawa lebar. Wajah mereka bersinar terang karena bangga pada Yuwon yang telah mengalahkan Dragon Turtle. Mereka pun mengangkat tangannya ke atas. Mereka bersorak kencang atas kemenangan mereka melawan malapetaka besar yang bisa menghancurkan satu benua. Moyong juga ikut tersenyum senang. Begitu pula dengan Jae Galsohi karena mereka tahu bahwa sekarang Dragon Turtle benar-benar telah tewas. Juchon sendiri saat ini masih kaget sekaligus kepanikan karena sekarang tubuh Dragon Turtle tidak beregenerasi, dan hal itu bisa terjadi berkat kekuatan dari Lord Kultus Demonik. Haebong dan rekannya pun bersorak, dan bahkan Haebong ini nangis kejar hingga ingusnya keluar sambil meneriakan kejayaan 10.000 tahun bagi Kultus Demonik. Moonju yang sangat cantik juga ikut terharu, dan di sana ia juga mengatakan kejayaan bagi Kultus Demonik berkat kehebatan dari Yuwon yang merupakan pria idamannya. Yuwon pun di sana langsung menghela nafas, dan ia berkata bahwa untungnya semua telah berakhir sebelum Ki yang ia miliki habis sepenuhnya. Yuwon yang tersenyum mulai memanggil Nano. Ia berkata bahwa Nano telah bekerja dengan baik dan kejadian sebelumnya juga bukan pertama kali mereka bertindak dengan berbahaya. Namun Yuwon sekarang kebingungan karena Nano tidak memberi jawaban dan tidak ada respon sedikit pun pada dirinya. Yuwon terdiam. Ia mencoba memanggil Nano kembali, namun itu semua percuma karena hanya ada kesunyian pada jawabannya. Tiba-tiba tubuh Yuwon mengeluarkan sel merah dan Yuwon bertanya lagi tentang ada apa sebenarnya.
Terlihat Yuwon sangat kesakitan, tubuhnya terasa seperti akan hancur tak karuan, dan sekarang ia tidak bisa berpikir dengan benar pada keadaan saat ini. Mata Yuwon juga sekarang telah menjadi putih sepenuhnya, tubuhnya tak bisa dikendalikan dengan benar dan ia hanya bisa mengeluarkan erangan kesakitan. Pada akhirnya tubuh milik Yuwon pun terjatuh ke arah bawah, dan hal itu bisa terjadi karena Yuwon tak bisa lagi menopang tubuh yang dimilikinya. Hyeobong yang melihat hal itu terkejut. Ia memanggil nama Yuwon karena sekarang Yuwon terlihat jatuh dengan keadaan yang menyedihkan. Moyong yang melihat hal itu pun terdiam. Ia terus memperhatikannya dan berpikir bahwa Lord Kultus Demonik sepertinya mengalami hal yang buruk. Yuwon pun jatuh dan menghantam ke arah tanah sehingga Hyeobong dan Great Guardian berlari untuk melihat keadaan Yuwon yang terjadi saat ini. Terlihat tubuh Yuwon bergetar kesakitan dan Yuwon mencoba untuk berdiri tapi tetap saja ia kesulitan melakukan hal tersebut. Hyeobong yang melihat tubuh Yuwon seperti itu pun segera datang dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan membantu untuk menopang tubuh milik Yuwon. Namun ketika akan datang, Hyeobong kebingungan karena tubuh Yuwon ini mengeluarkan listrik sekaligus keriakan sakit dari Yuwon yang berada di hadapannya. Yuwon terus mengerang kesakitan sambil mengeluarkan aliran listrik ke sekitar tubuhnya sehingga Hyeobong dan juga Great Guardian langsung mundur ke belakang untuk mengambil jarak. Hyeobong yang melihat hal itu bingung dengan apa itu sebenarnya, sedangkan Great Guardian berkata bahwa sekarang mereka tidak bisa mendekati Yuwon yang berada di dalam kondisi tersebut. Kondisi Yuwon saat ini benar-benar buruk, aliran listrik terus mengelilingi tubuhnya, sedangkan Yuwon menahan hal yang terjadi sekarang dengan tubuh yang ia miliki saja. Yuwon mulai bercucuran keringat dingin dan juga urat-urat yang keluar. Lalu ia pun bertanya dalam hati tentang apakah keadaan sekarang bisa terjadi karena ia menggunakan teknik yang melebihi batas tubuh. Moon-gyu pun di sana datang ke arah Great Guardian dan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Yuwon saat ini. Great Guardian pun menjelaskan bahwa sebelumnya Yuwon mendapatkan 3 serangan sekaligus dari Dragon Turtle. Great Guardian ingat bahwa Yuwon menyerap semua kekuatan tersebut dan hal itu pasti menyebabkan lonjakan ki sementara dan keadaan sekarang adalah efek samping dari hal itu. Hyeobong pun di sana berpikir bahwa itu benar. Ia berkata bahwa kekuatan yang Yuwon tunjukkan melampaui kekuatan Sky Flash yang pernah digunakan, di mana Yuwon ini telah melampaui batas manusia dan menyamai kekuatan dari Divine Beast. Karena mendengar hal itu, Moon-gyu masih kebingungan dan ia pun mulai bertanya tentang bagaimana cara mereka bisa membantu Yuwon saat ini. Mongmu yang merupakan pasukan murim pun datang. Di sana ia berkata bahwa dirinya akan mencoba untuk menarik energi petir dari tubuh milik Yuwon. Lalu pada akhirnya semua orang yang ada di sana pun berebut melakukan hal itu. Tapi Yuwon tiba-tiba mengarahkan tangannya ke depan dan ia berkata pada semua orang yang ada di sana untuk menjauh dari dirinya. Yuwon menatap Sayu dan ia memperhatikan keadaan sekarang dengan tubuhnya yang terasa seperti dirobek dari dalam. Terlihat saat ini pasukan aliansi murim sudah tidak kerepotan melawan Dragon Turtle dan mereka berdiri tenang dengan hal tersebut. Pasukan Ice Palace pun begitu, mereka sudah tak kewalahan melawan Dragon Turtle karena tubuhnya telah berhasil dikalahkan oleh Yuwon. Yuwon yang melihat semua itu langsung mengepakkan tangannya. Ia melakukan meditasi, di mana ia duduk sambil menarik nafasnya untuk menenangkan amukan kekuatan yang berada dalam tubuhnya saat ini. Yuwon pun di sana berkata bahwa ia akan mengatur aliran listrik dalam tubuhnya sendiri, jadi ia berharap agar mereka fokus melindungi dirinya saja. Moyong sendiri saat ini masih memperhatikan keadaan yang terjadi. Ia saling bertelepati dengan Jaegal Sohee tentang keadaan tubuh milik Yuwon saat ini. Jaegal Sohee sadar akan hal tersebut dan ia berkata bahwa sepertinya sekarang tubuh Yuwon tampak melemah dari sebelumnya. Mongmu sendiri di sana berkata bahwa melakukan Ki Meditation di sana berbahaya karena ditakutkan akan ada yang menyerang ketika Yuwon dalam keadaan tak berdaya. Namun Great Guardian pun langsung berkata agar Six Sword melindungi Lord dan membentuk formasi lingkaran. Six Sword setuju dengan hal tersebut, namun Mongmu mencoba menghentikannya karena ia tahu bahwa hal itu bisa menjadi sangat berbahaya. Terlihat di tempat lain ada orang yang bersiap mengeluarkan senjatanya. Mongmu berkata bahwa jika aliansi murim dan Ice Palace Laut Utara bekerja sama dari belakang, maka semuanya akan menjadi sangat buruk. Great Guardian berkata bahwa Yuwon pasti mengetahui hal tersebut dan hal itu membuat Mongmu kebingungan. Great Guardian menatap tajam. Dengan topeng dan mata merahnya ia berkata bahwa semua orang yang ada di tempat itu adalah seorang ahli bela diri. Great Guardian tahu bahwa Moyong telah bersiap dengan kekuatannya, karena sekarang di hadapannya ada sesuatu yang didambakan oleh banyak ahli bela diri. Hal yang didambakan oleh ahli bela diri adalah core dan sel merah dari Divine Beast, di mana hal itu bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Sambil menjelaskan tentang semua hal tersebut, Great Guardian pun bertanya tentang apa kira-kira yang akan dilakukan oleh mereka semua.
Salah satu anggota Six Sword yang telah melakukan formasi pertahanan melingkar pun terdiam, dan ia melihat ke arah Yuwon yang sedang bermeditasi. Ia berpikir bahwa para ahli bela diri pasti akan mengincar core dan sel merah Dragon Turtle terlebih dahulu, tapi tetap saja ia bingung tentang apakah itu memang cukup. Ia pun bertanya pada Haebong tentang apakah tidak masalah jika mereka mencuri sel merah dari Dragon Turtle di depan mereka, karena seharusnya itu semua adalah milik kultus demoni. Namun Haebong malah tersenyum lebar, dan dia berkata bahwa jika ada orang yang memasukkan benda acak di mulut, maka mereka bisa berakhir dengan penyesalan. Di sisi lain terlihat ada banyak orang yang mendatangi tubuh milik Dragon Turtle, di mana Dragon Turtle telah terpotong seperti cacing. Mereka yang melihat hal itu tergiur oleh kekuatan. Mereka berkeringat dingin karena tahu jika sel merah Dragon Turtle bisa membuat mereka menjadi sangat kuat. Dengan aura tubuh yang buruk, mereka tahu bahwa menyerap hal tersebut meningkatkan kekuatan yang sangat besar, dan kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Mereka benar-benar terlena dengan kekuatan, dan sekarang mereka ingin mengkonsumsi sel milik Dragon Turtle. Jeol Im-yong yang merupakan komandan ketiga dari Black Shadow Squad pun mulai mengeluarkan kekuatannya, dan ia mencoba untuk mendapatkan sel milik Dragon Turtle. Namun ketika ia akan mencoba melakukan hal tersebut, ada orang yang datang, dan ia berkata agar Jeol Im-yong menghentikannya dan tidak melakukan hal tersebut. Ternyata yang datang adalah Moyong. Moyong di sana berkata bahwa tubuh Jeol Im-yong tidak akan bisa mencerna sel Dragon Turtle yang belum dimurnikan. Jeol Im-yong bingung, dan ia bertanya tentang bagaimana Moyong bisa tahu hal tersebut. Moyong yang mendengar hal itu pun langsung menjawab bahwa dulu leluhurnya pernah memburu Dragon Turtle, jadi sekarang ia mengetahui hal tersebut. Karena hal itu, Jeol Im-yong pun bertanya tentang apakah Moyong tahu cara menyerapnya. Namun sayang, Moyong juga tak tahu dengan hal tersebut. Moyong juga di sana menjelaskan bahwa dulu para leluhur memang berhasil mengalahkan Dragon Turtle, tapi sayang core Dragon Turtle malah dicuri. Moyong menjelaskan bahwa berdasarkan catatan, core energi dari Dragon Turtle adalah energi petir murni dengan kobaran api biru. Dulu mustahil untuk memindahkannya secara langsung, tapi sayang tak berselang lama core tersebut malah hilang. Karena hal itu, semua orang pun membentuk tim pengejaran untuk mencari sang pencuri, dan mereka mengejarnya habis-habisan. Namun sayang itu semua gagal karena tim pengejar malah dihabisi oleh satu orang menggunakan teknik yang belum pernah ada di Central Plain. Tapi akhirnya setelah mengerahkan segala kekuatan militer, sang pencuri pun berhasil dipojokkan pada Gunung Yungbot. Tapi ketika si pencuri sudah terpojokan, ia malah menghilang seolah pencuri itu hilang karena menguap di udara. Jeol Im-yong berkata bahwa itu terdengar sudah lama sekali, dan hal itu kedengaran seperti kemunculan dari Blade God Six Martial. Moyong pun menjawab bahwa itu mungkin benar, tapi hal itu terjadi lebih dulu, di mana tepatnya adalah saat kultus Heavenly Demon didirikan. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada orang yang berteriak kencang sambil mengeluarkan aliran listrik dengan kuat. Ternyata itu adalah salah satu pasukan dari aliansi Muriel. Terlihat saat ini tubuhnya kesakitan dan mulutnya mengeluarkan listrik sekaligus sel yang berbahaya. Pada akhirnya wajah orang tersebut bersinar dengan terang, tapi bukan karena sering sholat dan berbuat baik, melainkan karena aliran listrik akibat ketamakan dalam tubuhnya. Pada akhirnya kepala milik orang itu pun hancur, dan hal itu membuat Moyong dan juga Jeol Im-yong kaget bukan main. Semua orang yang ada di sana pun berkata bahwa tadi orang tersebut meledek setelah meminum sel merah milik Dragon Turtle. Jadi sudah jelas memang belum ada cara untuk meminum sel merah tersebut. Jeol Im-yong kesal. Ia di sana malah berpikir tentang mengapa hal itu bisa terjadi. Padahal aliansi Murim telah bersusah payah melawan Dragon Turtle dan sekarang malah tidak mendapat imbalan apapun. Tiba-tiba di sana Moyong pun terkejut karena Jeol Im-yong malah berteriak kencang sambil menyebut nama Yuwon yang merupakan Lord Kultus Demoni. Jeol Im-yong berkata agar mereka pulang sambil membawa kepala Lord Kultus Demoni. Ia berkata bahwa Yuwon telah melemah, jadi sekarang adalah kesempatan mereka untuk menyerang Lord Kultus. Jeol Im-yong berkata agar sekarang mereka menyingkirkan Yuwon dan membalaskan dendam ketua mereka. Namun Moyong berkata bahwa sepertinya Jeol Im-yong tak memahami pikiran milik Yuwon. Moyong menjelaskan bahwa sebelumnya pernah ada situasi di mana orang-orang dari Blade God menyerang Lord Chun Yuwon dalam satu waktu. Tapi pada akhirnya orang-orang yang menantang Yuwon ini langsung pergi ke neraka. Padahal jelas mereka ini adalah tingkatan Grandmaster dengan kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa. Moyong mengatakan bahwa Yuwon bukanlah tipe yang kalah dari siapapun. Dan bahkan dulu Yuwon pernah memasukkan tubuhnya untuk memancing keluar musuh. Dan ia tahu bahwa Yuwon ini memang benar-benar iblis yang sangat licik. Moyong mulai menatap dengan tajam. Dan ia berpikir bahwa pasukan mereka sekarang sepertinya sudah mulai kelelahan dan juga kewalahan. Di sana ia melihat anggota Six Sword yang menjaga Yuwon, dan ia memberitahu bahwa sepertinya pasukan aliansi Murim tidak akan bisa menerobos Guardian Formation yang sangat kuat tersebut.
Jol Im Yong yang mendengar hal itu terdiam ketakutan karena ia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Moyong barusan adalah sebuah kebenaran yang sulit untuk diterima. Meski begitu ia tak menyerah. Ia berkata tentang bagaimana jika mereka bergabung dengan pasukan Ice Palace Laut Utara untuk menyingkirkan pasukan kultus demonik terlebih dahulu. Ketua pengganti dari Black Shadow Squad pun mulai berpikir karena ia tahu jika keadaan sekarang mungkin akan menjadi kesempatan emas mereka untuk menghabisi Lord Kultus Demonik. Ketua pengganti yang bernama Mike Wee pun berkata bahwa mereka mungkin memang bisa bergabung dengan Ice Palace Laut Utara, di mana ia akan menahan Great Guardian sehingga mereka bisa memiliki kesempatan. Jol Im Yong senang. Ia berkata bahwa sekarang mereka bisa memulai rencana tersebut. Namun Mike Wee menunjuk sesuatu dan berkata bahwa Ice Palace sepertinya memiliki prioritas lain. Terlihat saat ini Ice Palace Laut Utara mencoba untuk memurnikan sel Dragon Turtle dengan kekuatannya, di mana mereka mencobanya dengan menggunakan kekuatan es. Kekuatan es milik Ice Palace Laut Utara membekukan sel Dragon Turtle hingga menjadi bulat. Bawahan Juchon di sana berkata bahwa ternyata mereka bisa menghilangkan energi petir Dragon Turtle dengan dibekukan. Tapi tetap saja ia berkata bahwa yang lebih penting sekarang mungkin adalah core dari Dragon Turtle. Juchon pun menjatuhkan sel merah dari Dragon Turtle tersebut, tapi tetap ia bekukan agar nanti bisa dikonsumsi dengan benar. Terlihat bawahannya mengatakan bahwa kultus demonik dan aliansi murim belum bergerak, jadi jelas sekarang mereka harus ke bawah tanah untuk mengamankan core dari Dragon Turtle. Juchon pun memanggil para squad leader. Ia berkata agar sekarang squad leader baik pergi ke Gunung Bongwi untuk memimpin pasukan melalui jalan yang dibuka oleh Dragon Turtle. Baik Go Jung yang merupakan squad leader pun mengerti. Ia mengepalkan tangannya dan berkata bahwa ia akan melaksanakan perintah tersebut. Baik Go Jung pun bergerak cepat, sedangkan Juchon masih berada di sana sambil mencoba untuk membuat sel merah Dragon Turtle agar bisa aman untuk dikonsumsi nanti. Juchon juga sekarang berkata agar para tetua yang tersisa tetap bergerak bersamanya. Namun ia bingung karena tetua Yu hilang padahal tadi masih bersama dengan dirinya. Di pasukan aliansi murim sendiri terlihat ada banyak orang yang berdebat, di mana mereka berdebat tentang mendapatkan core Dragon Turtle atau mengalahkan Yuwon terlebih dahulu. Saat mereka berdebat, tiba-tiba ada orang yang berlari cepat sambil memanggil Moyong yang merupakan ketua ekspedisi dari mereka. Di sana orang yang berlari pun berkata bahwa sekarang pasukan Ice Palace Laut Utara sedang bergerak menuju bawah tanah sehingga Moyong cukup kaget. Moyong pun berpikir bahwa mungkin mereka sedang mengincar core Dragon Turtle. Moyong berpikir bahwa mereka masih mewaspadai Lord Kultus Demonik, tapi sekarang keadaan mulai berubah. Moyong mulai berteriak kencang. Dengan semangat yang membara ia berkata agar sekarang mereka mulai bergerak karena core Dragon Turtle adalah milik aliansi murim. Jaegal Sohee yang mendengar hal itu pun berkata bahwa mereka tidak memiliki cara aman untuk mengambil core-nya. Dan Moyong langsung menjawab berarti mereka cuma perlu menghancurkannya. Jaegal Sohee kaget, namun Moyong berkata bahwa itu lebih baik dihancurkan daripada jatuh pada tangan Chun Yuwon karena mereka semua tahu bahwa kekuatan Yuwon ini sungguh di luar nalar. Jaegal Sohee pun berpikir bahwa itu benar. Ia berkata bahwa sekarang saja kultus demonik sudah menjadi yang terkuat di dunia. Jadi jika mendapatkan core Dragon Turtle, maka keseimbangan bisa benar-benar hancur. Moyong di sana berkata bahwa sekarang Jaegal Sohee bisa pergi bersama dengan dirinya, sedangkan sisa squad leader akan mengamankan permukaan. Tapi Moyong juga kebingungan karena ternyata squad leader Mike Wee menghilang dan tidak berada di sana saat ini. Beberapa orang pun berkata bahwa Mike Wee telah pergi ke bawah tanah bersama dengan squad leader lainnya dan mereka pergi beberapa saat waktu yang lalu. Moyong yang mendengar hal itu bingung. Ia di sana bertanya-tanya tentang mengapa mereka tidak melapor pada Moyong terlebih dahulu. Meski begitu akhirnya Moyong pun mulai bergerak. Ia berlari ke arah gua dan ia berkata bahwa sekarang mereka harus datang secepatnya. Cerita pun berganti ke Gunung Bongwi, yang dimana tempat itu ada gua untuk para Ice Palace Laut Utara menahan Dragon Turtle. Beberapa orang mulai berjalan ke dalam gua tersebut dan mereka menggunakan obor untuk penerangan. Terlihat di sana ada squad leader dari Ice Palace Laut Utara dan mereka bingung karena sekarang mencium bau agak tengik dan mereka mengatakan bahwa sekarang mereka juga merasakan firasat yang tidak enak. Tanpa sengaja mereka pun menginjak sel merah yang berceceran. Begitu melihat dengan jelas mereka makin terkejut karena ternyata pasukan Ice Palace Laut Utara yang ada di sana sudah habis semuanya. Mereka berdua kepanikan, tubuh mereka mengeluarkan keringat dingin dan mereka bertanya tentang bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Salah satu orang yang ada di sana berkata bahwa Dragon Turtle tidak menerobos tempat tersebut, jadi mengapa mereka bisa berakhir dengan mengenaskan. Di sana ia mencoba melakukan investigasi. Ia berkata bahwa tubuh pasukan Ice Palace punya luka tusukan, jadi ia bertanya tentang siapa sebenarnya yang menyerang tempat tersebut. Tiba-tiba ia pun berteriak kencang. Ia memanggil rekannya dan berkata agar rekannya melihat ke tempatnya saat ini. Sambil mengarahkan obornya untuk pencahayaan di sana ia berkata bahwa di tempat tersebut ada jejak kaki.
Kedua orang itu pun bergerak maju, dan tanpa disangka jejak kakinya berhenti pada sebuah lubang besar. Di sana mereka kaget karena di tempat tersebut ada sebuah lubang, dan mereka berkata bahwa sepertinya seseorang telah menyerang tempat tersebut ketika mereka bertarung melawan Dragon Turtle. Squad leader yang mendengar hal itu kesal. Ia menggenggam tangannya dengan kencang dan bertanya tentang siapa sebenarnya orang yang menusuk mereka dari belakang. Di sana squad leader pun berkata agar bawahannya melapor kejadian yang terjadi sekarang pada wakil Palace Lord. Sedangkan sang squad leader akan maju ke depan dan ia akan melacak tentang kejadian yang terjadi saat ini sendirian. Dan cerita pun bersambung. Waduh, mantap kali. Tapi mentok guys. Udah mentok ya guys ya. Dan mungkin nextnya bakal Mimin recap dulu gitu semuanya. Yang menit-menit pendek. Jadi panjang gitu. Ya sekitar 3-5 jaman lah ya. Kita recap dulu. Mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mohon maaf banyak anak-anak cuy.